sehingga pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya, akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Juga kita untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Jadi saya minta Menteri Agama, Kepala Badan Urusan Haji, tentunya dibantu oleh Penasihat Khusus Presiden bidang haji untuk koordinasi sebaik-baiknya, duduk bersama dan mencari solusi-solusi untuk mengurangi ongkos haji. Saya juga sudah minta waktu untuk ketemu pimpinan negara Arab Saudi, dan di situ saya akan membahas upaya kita atau permintaan Indonesia yang sudah saya sampaikan kepada putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Terakhir saya jumpa dengan beliau, saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya dengan tentunya dengan Masjidil Haram, dan reaksi beliau waktu itu cukup positif. Beliau sampaikan mari direncanakan secara teknis dengan baik, efisiensi, bisa menurunkan biaya. Kita harus sekarang alhamdulillah turunkan haji 4 juta yang sudah dirasakan oleh jamaah haji tahun ini 203.000, tapi 4 juta saya minta dikurangi lagi. Saya belum puas, kita harus yang termurah yang bisa kita capai. Kalau bisa lebih murah dari Malaysia, saya kira bisa. Kira-kira Kepala Badan siap. Menteri Agama siap. Insya Allah. Ini ditonton loh ini. Ya, itu tadi langsung kemudian pernyataan Presiden Prabowo nembak Menak dan juga kemudian Kepala BPHJ. Dan langsung sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami karena terbatas di perjalanan menuju ke studio kami. Tapi kami tembak dulu melalui sambungan Zoom. Nih ada Kepala Badan Penyelenggara Haji Gus Irfan Yusuf. Assalamualaikum Gus Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf ini masih di jalan. Terima kasih baru Gus. selesai rapatnya pindah di istana tadi. Baik, terima kasih Gus. Kami nantikan loh Gus di studio kami ya. Tapi tadi kita lihat ya pernyataan dari Presiden Prabowo pada saat di bandara kemarin langsung kemudian dibebankan begitu ya cita-cita Presiden untuk menurunkan biaya haji semurah-murahnya kepada Anda dan juga Menak. Tahun depan tugas Anda dan juga kawan-kawan di BP Haji seperti apa Gus? Saya selalu tidak bosan-bosan menekankan perintah Presiden pada kami ketika kita memanggil kami untuk menjadi kepala dan wakil kepala Badan Haji. Beliau mengatakan saya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji. Karena itu saya membentuk Badan Penyelenggara Haji. Itu yang menjadi titik tolak kita bergerak. Nah, untuk pelayanan terbaik itu tentu kita menerjemahkan sebagai pelayanan yang aman, nyaman, dan dengan harga yang terjangkau. Berkaitan dengan harapan dari Presiden untuk memberikan harga yang lebih murah lagi, tentu itu adalah suatu perintah. Tahun ini kita
bertugas seperti amanat dari Perpres 154 memberikan dukungan pada proses penyelenggaraan haji tahun 2025 ini. Tapi sambil memberikan dukungan, kita juga menyiapkan untuk tahun 2026. Termasuk kita berbicara dengan banyak pihak stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Kita tahu komponen terbesar dari jamaah haji, biaya haji adalah penerbangan. Hampir 30%. Dan itu menjadi salah titik perhatian kami karena selama ini penerbangan kita charter 2 kali PP. Ketika berangkat haji penuh, pulang kosong, kemudian ketika mau pulang nyusul jamaah haji kosong, pulangnya penuh. Nah, ini menjadikan biaya pesawat ini menjadi terbesar, sekitar 30% dari seluruh biaya haji. Kita berupaya bagaimana ini bisa dikurangi, diturunkan dengan berbagai cara, termasuk memaksimalkan kekosongan pemulangan maupun kekosongan pada waktu menyusul. Itu yang kita upayakan untuk bisa dilakukan. Termasuk juga berbicara dengan beberapa pihak, termasuk bagaimana Pertamina bisa memberikan harga yang lebih baik pada pesawat-pesawat haji sehingga harga akan bisa lebih tekan lagi. Itu untuk penerbangan, Pak. Dan itu sudah dilakukan. Sementara ya, ada kenapa? Dan itu sudah dilakukan dan ada respon dari Pertamina? Sudah ada respon, tapi tinggal bagaimana tindak lanjut dari respon itu. Baik. Kemudian ada komponen lain seperti makan dan penginapan juga yang sudah kita mencoba untuk mengoret-oret bagaimana bisa lebih murah dibandingkan tahun-tahun yang sedang berjalan ini. Oke, luar biasa sekali, kami apresiasi apa yang kemudian dilakukan oleh BP Haji dan juga pemerintah dalam hal ini juga Departemen Agama pada tahun ini yang kemudian bisa menurunkan biaya haji 4 juta dan tahun depan ini kerja keras dari Gus Yusuf ini ya dan juga rekan-rekan di BP Haji untuk bisa kembali menekan lagi biaya haji untuk bisa memberikan pelayanan maksimal. Bagaimana Pak Abdul Wahid, respon Anda? Iya, saya sangat setuju sekali. Jadi apa yang menjadi kemauan Bapak Presiden ini, karena Pak Presiden ini kan terus terang ya, dari persoalan haji ini beliau sangat concern sekali ya. Pada waktu kami setelah membahas masalah panja, kami pun satu rombongan tim panja itu diterima oleh Presiden diminta untuk laporan secara langsung. Dan waktu itu memang pesan beliau bisa nggak tahun depan kita turun lagi. Itu pada waktu itu sudah sampaikan seperti itu. Jadi ini adalah PR kami di Komisi 8 ya bersama Kementerian Agama waktu itu. Dan sekarang ini kami untuk PR kami dengan Komisi 8 mudah-mudahan ya tahun depan kita bisa langsung dengan BP Haji karena ini kami sedang membahas perubahan undang-undang ya haji dan dana haji ya. Itu sedang kami godok dan mudah-mudahan Agustus bisa selesai dan kami bisa langsung membahas masalah pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Tadi yang disampaikan terkait dengan kampung haji, memang waktu kami diterima oleh Presiden waktu itu juga beliau sudah menyampaikan akan membentuk yang nanti akan ketemu dengan MBS yaitu kampung haji atau kota haji waktu itu. Nah, persoalan masalah tempat ini memang belum ada ketentuan ya. Tapi paling tidak ini nanti kalau kami dengan BP Haji, kalau ini undang-undang dana haji dan yang sekarang dikelola oleh BPKH, ini kami akan memberikan support ya di undang-undang ke depan ini kepada BPKH agar bisa melakukan investasi di Arab Saudi yang lebih besar lagi. Terutama persoalan masih tadi yang disampaikan oleh Pak Ade,
terkait dengan masalah perhotelan atau pemondokan. Kita bisa kontrak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang pasti akan lebih murah. Itu, dan juga kita akan lakukan kontrak jangka panjang ya, dengan termasuk dengan catering, termasuk dengan Arafah Mina Musdalifah. Ini salah satu adalah untuk menekan efisiensi. Jadi kalau sebelumnya kan kami selalu dalam pelaksanaan ibadah haji ini biaya haji itu belum kita putuskan, harga-harga di Arab Saudi sudah naik. Betul. Nah, ini nanti kita awali dengan lebih awal sehingga biaya haji akan lebih kita tekan dan itu lebih dia. efisien, lebih murah. Semoga segera terlaksana ya pembahasannya ya, agar tidak terlalu lama dan juga bisa digodok lebih matang lagi. Tapi pertanyaan publik, pertanyaan para jamaah sebenarnya, kalau kemudian harganya terus ditekan, bagaimana pelayanan nanti akan diterima nih oleh para jemaah haji, termasuk juga yang berangkat pada tahun ini. Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama rekan kami, ada Syahrul Hidayat langsung dari Arab Saudi. Syahrul, bagaimana persiapan ibadah haji di sana dari segi pelayanan fasilitas khususnya bagi para calon jamaah haji? Syahrul. Maria, petugas haji telah melakukan persiapan pendistribusian catering bagi jemaah di Madinah. Ini ada beberapa menu Nusantara yang siap disajikan kepada jamaah. Beberapa diantaranya adalah seperti rendang, ayam rica-rica, dan beberapa menu Nusantara lainnya. Seluruh menu yang akan disajikan kepada jamaah ini dikemas dengan baik dan higienis, bumbu yang dipakai untuk catering jamaah Indonesia pun seluruhnya didatangkan langsung dari Indonesia. Hal ini dilakukan agar standar rasa yang diberikan sama seperti makanan yang ada di tanah air. Kemudian untuk kabar terkini kedatangan jemaah pada Minggu 5 Mei, ada 2 penerbangan dari embarkasi Pondok Gede pada jam 9.05 dan 15.40 dengan menggunakan pesawat Garuda GIA 918 dan GIA 936 dengan jumlah jemaah 389 jemaah asal Lampung dan juga Banten. Kemudian Kementerian Haji Arab Saudi juga sudah mewajibkan setiap jamaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi untuk jamaah. Untuk jamaah yang masuk melalui bandara, kartu nusuk akan dibagikan saat jamaah tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat atau perusahaan. Kemudian setelah bermukim di kota Madinah, jemaah akan langsung menuju kota Mekah pada tanggal 10 Mei. Sementara perlu juga saya sampaikan, tadi sekitar pukul 12 cuaca di kota Madinah itu sekitar 29 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ini mengingat puncak haji masih cukup jauh, agar jamaah juga bisa menjaga kondisi kesehatannya saat tanggal 8 hingga 11 Zulhijjah, yaitu pada saat puncak haji nanti. Maria Segaf. Baik, terima kasih Syahrul Hidayat melapor langsung dari Makkah, Arab Saudi. Selamat beribadah di sana. Terima kasih Syahrul. Pelayanan nampaknya tidak ada yang berubah. Nanti kita dengar ya bagaimana kemudian respon dari para jamaah haji yang tahun ini melaksanakan ibadah haji. Dan yang paling penting kalau kemudian tadi disampaikan bahwa tahun depan nampaknya akan ditekan lagi harganya. Kabar gembira untuk kita semua. Tapi namanya kami rakyat ya, para calon jemaah haji inginnya tahunya to the point begitu Pak Gus Irfan. Bagaimana kemudian pos-pos apa saja yang kemudian akan ditekan dan berapa jumlah kisaran harga yang kemudian akan diturunkan dalam biaya haji. Dijawab nanti Pak, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.